warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan virtual dakwah pada hari ini. Virtual dakwah merupakan konsep kerja dari kelompok pertama yang berjudul Akhlak dan Etika Bekerja dalam Islam atau Etika Bisnis Islami yang akan disampaikan oleh 5 pemateri. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Yulia Dwi Latifah, pemateri kedua akan disampaikan oleh Salsabila Zada Arafi, ketiga akan disampaikan oleh Sylvia Veronica, pemateri keempat akan disampaikan oleh Vena Ferdania, dan kelima akan disampaikan oleh Claudia Mercury. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ialah pembacaan materi yang akan disampaikan. Dipersilahkan. Akhlak dan etika bekerja dalam Islam atau etika bisnis Islami. Dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abdullah bin Yusufa akhbaruna Malikun an Abi Zinadi an A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la ayyakhuza ahadukum hablahu fayahtatiba ala zahrihi khairul lahu min ayyatiya rajulan fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang diriku ada di tangannya, bahwa jika salah seorang di antara kalian mengambil tali lalu pergi ke gunung untuk mengambil kayu bakar, lalu dipukulnya pada punggungnya, itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta pada orang baik, orang tersebut memberinya atau menolaknya." Hadis riwayat Bukhari. Baik, saya Salsabila Zada Arafi dengan NIM 1062068. Di sini saya akan menjelaskan tentang keutamaan atau fadilah bekerja dalam Islam. Baik, yang pertama itu, orang yang ikhlas bekerja akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan yang artinya barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Lalu selanjutnya keutamaannya yaitu akan diampuninya suatu dosa yang tidak dapat diampuni dengan sholat, puasa, zakat, haji, dan umrah. Dalam sebuah riwayat dikatakan sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat satu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat, puasa, haji, dan umroh. Lalu sahabat bertanya, apa yang dapat menghapuskannya wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Lalu keutamaannya dalam bekerja dalam Islam yaitu mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat digambarkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai mukmin yang giat bekerja. Hadis riwayat Tabrani. Dan keutamaan selanjutnya yaitu terhindar dari azab neraka. Dalam sebuah riwayat dikemukakan pada suatu saat Sa'ad bin Mu'az al-Ansori berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu?" Lalu Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat Tabrani. Masya Allah sekali ya, begitu banyak keutamaan bekerja dalam Islam ini. Semoga kita bisa mengetahuinya. Rumus bekerja dalam Islam. Jam sos apa? Jaminan sosial akhirat, jaminan surga. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, lelaki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat tinggal yang bagus di surga. Dan
keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Quran surah At-Taubah ayat 72. Dalahul mu'mina wal mu'minati zannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa mashkina taibatan fi zannati waridaw wa num billahi akbar zalika huwal fawzul. Pertanyaan besar tentang pekerjaan kita. Yang pertama, apakah pekerjaan yang kita lakukan akan mengantarkan kita ke surga? Yang kedua, apa syarat-syarat yang dapat menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, bagaimana menjadikan pekerjaan kita sebagai sarana untuk mendapatkan surga? Syarat mendapat surga dengan bekerja. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika bekerja, niatan utamanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Dan konsekuensinya adalah ia selalu memulai aktivitas pekerjaan dengan zikir kepada Allah. Ketika berangkat dari rumahnya, lisannya basah dengan doa Bismillah tawakkaltu Allahu la wala quwata illa billahi aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Ferdania Lea dengan NIM 10620079 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yaitu tentang syarat mendapatkan surga dengan bekerja, al-itqon, sungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja, al-itqonu fil amali. Syarat kedua, agar pekerjaan dijadikan sarana mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala adalah profesional, yaitu sungguh-sungguh dan tekun dalam bekerja. Di antara bentuknya adalah yaitu pencapaian target, bahkan melebihi target, disiplin, tuntas dalam melaksanakan pekerjaan dan diamanahkan kepadanya, memiliki keahlian di bidang tersebut. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yukinahu. Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua yaitu syarat mendapatkan surga dengan bekerja, bersikap jujur dan amanah. As-sidqu wal amanati. Karena pada hakikatnya pekerjaan yang dilakukannya tersebut merupakan amanah, baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha, maupun secara duniawi dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, atau tidak curang dan objektif dalam menilai. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, At-tajirus sadukul aminu ma'an nabiyina wasidikina wasyuhada. Rawahu Tirmizi. Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan dengan para nabi, sidikin wa syuhada. Kemudian yang ketiga, syarat mendapatkan surga dengan bekerja, al-akhlaku al-islamiyah, menjaga etika sebagai seorang muslim. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan customer, rapat, dan sebagainya. Bahkan akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Rawahu Tirmizi. Sesempurna-sempurnanya keimanan seseorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Merkuri dengan NIM 106200012. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat mendapat surga dengan bekerja. Yang selanjutnya yaitu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Seperti yang pertama, dari zat atau substansi dari pekerjaannya. Seperti contoh, seperti memproduksi barang-barang atau sesuatu yang mengharamkan itu tidak boleh. Kemudian menyebarluaskan kefasadan atau seperti pornografi, kemudian mengandung unsur riba, kemudian maisir, goror, dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaan, seperti risyawah, membuat fitnah dalam persaingan, tidak menutup aurat, ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan, dan sebagainya. Sebagaimana diriwayatkan Quran Surah Muhammad ke-47 dengan ayat 33, di mana hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusak pahala amal-amal. Baik, yang selanjutnya yaitu menghindari syubhat. Apa sih syubhat itu? Syubhat adalah sesuatu yang meragukan atau samar-samar antara kehalalan dan keharaman. Syubhat ini dapat berasal dari internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kita diminta untuk hati-hati dalam kesyubhatan ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Maka, barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka ia terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Demikian materi yang disampaikan pada virtual dakwah hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Sebelum kita menutup virtual pada hari ini, mari kita membaca kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.